Al-Fatihah al-Maliki hazal kitab A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kita ulangi sedikit lah ke atas. Bermula haram, ya Allah. Bermula haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu 3 perkara. Ada bodoh, ya. Ada bodoh, nang haram 3 perkara 3 macam. Pertama sembahyang dan barang sebagainya, baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat kada bodoh, gawiannya haram, sembahyangnya kada sah. Dan barang sebagainya daripada sujud tilawah. Sujud di luar sembahyang, sujud sajadah nang dilakukan di luar sembahyang ketika kita membaca Al-Quran atau baca ayat sajadah, lalu kita disunatkan sujud tilawah ngarannya. Orang yang mendengar sunat juga sujud, sujud pengarahnya sujud tilawah ngarannya. Mun di dalam sembahyang tadi kita baca ayat sajadah, sujud sajadah ngarannya. Jadi itu bisa dikatakan bodoh juga. Dan sujud syukur, ya juga sujud syukur bodoh juga. Dan khutbah Jumat, bodoh juga. Amun batal, ada kawan itu khutbah Jumat tadi. Bisa mungkin beritaan lagi sembahyangnya presah. Karena kan 2 khutbah semalam menempati 2 sembahyang, berkah sembahyang. Yang kedua, haram pada orang yang tidak berair sembahyang, pada bodoh, tawaf. Jikalau sunat sekalipun, walaupun kita gawian tawaf, kita tawaf sunat. Kayak apa tawaf sunat? Tawaf kudu, tawaf wida, tawaf sunat biasa, itu tawaf sunat. Adapun tawaf yang wajib itu ya rukun umrah, rukun haji, kan tawafnya itu wajib. Jadi itu disyariatkan bodoh juga. Dia digawi tadi tawaf tadi kada bodoh, pekerjaan gawiannya itu haram, hukumnya lawan tawafnya kada sah. Karena itu tawaf disyaratkan wudhu, baik tawaf sunat ataupun tawaf nang wajib. Jangankan berpahala, bahkan haram lagi gawian tawafnya tuh. Kenapa kira? Karena dilakukan tawaf tanpa wudhu, tanpa ada wudhu. Karena itu tawaf salah satu yang disyaratkan berwudhu. Ketiga, menjabat mazhab. Menjabat mazhab itu menjapai Quran di kita. Kada wudhu, haram hukumnya kan berusaha. Atau membalik warakahnya itu ini lambarannya nih, kurang tuh lambaran gelap atau rakah namanya bahasa Arabnya. Jadi tadi menjapai biasa orangnya kada bodoh, haram tuh kan dosa ada di dalamnya. Kemudian boleh balik ke kantong dia. Kalau kada bodoh aja, membalik kada bodoh juga. Sama. Jangan baliknya aja, soalnya ada bodoh juga. Haram hukumnya itu kan. Ya haram hukum sesuatu ada dosa di dalamnya. Kenapa kan? Karena ada bodoh orangnya tadi. Jadi warakah itu membalik warakahnya ngarannya itu atau haram itu membalik-balik. Menjabat itu menjapai, membalik itu menjapai juga. Amun kada terjapai punya membalik lawan aja. Lawan kayu kan atau apa kabarnya? Terjapainya ada kalau lah. Ada maksudnya lawan kayu tunjuk panjang benar aja mengungkil. Orangnya ada apa itu kan ini membalik ini lawan tangan nih kan. Nah, membalik gitu. Orangnya kada bodoh. Orangnya kada bodoh lawan haram gitu. Karena kada bodoh gitu. Atau menjabat lauhon bahasa Arab lauh itu papan tulis. Ada ulun dulu manamuan gitu lah, manamuannya lauh itu punya baret papan tulisnya tuh adalah manamuani lah baret namanya tuh mau dikaya jenis kayak apa namanya dia di batu mau ditulisakan tuh lawan batu kapur tadi ada bacaannya
Lauh orangnya. Nah, lai ya lai tadi, lai, batu lai, lauh bahasa Arabnya lauh, batu lai. Ada yang baharin itu batu lai. Nah, saya ingat ulun bahari juga ikan anak. Barat diangkat itu, biar dituliskan lawan batu tulis itu paket tulisannya itu tadi. Lauh ngorangnya lai, batu lai kita. Jadi atau menjapai batu lai tadi yang ada tersurat dalamnya Quran, artinya tulisannya Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam lai itu tadi kita japai lainya kayak papan tulis itu, nah sama aja tujuan. Kita japai haram hukumnya. Itu papan tulis itu, nah tulisi wadduha atau sabihis sampai habis. Nah, sabihis itu Quran kan sabihis itu. Atau kuliah kan, waduha kawatin, nah itu kan tulisi, kita japai papan tulisnya tadi, haram hukumnya. Sama lawan lain itu tadi. Nah, amun kayaknya kada batulis, kita japai kada apa-apa. Tapi Yasin itu aja lah. Sama aja Al-Quran, bang itu kan. Saya fakturnya berudu, katanya kada berudu orang itu tadi. Namanya berudu itu ada apa-apa kan? Nyapa Yasin, biayanya Yasinnya khusus itu kan ada awal. Amun Yasinnya itu ada macam-macam, apa pada segala macam-macam itu campuran karena kan itu. Yasin tinggal tahlil itu ya Risna. Yasin tahlil risalah itu banyak kan itu kan, itu banyak anuannya. Itu ada zikir yang lain karanya. Itu khusus Quran itu tadi. Nah, jika Yasin itu khusus Quran halus, tipis benar. Quran aja, Yasin aja. Nah itu ada kawan itu. Teman-teman bukan tulisan lain tadi kan. Dia bacaannya kalau wallahu ahad dijapai lainnya tadi kita awal juga nah di sini. Nah. Atau menjabat lauhon bacanya atau lai papan lai tadi yang ada tersurat dalamnya Quran. Nah, punya kada tulis kada papai. Ini orangnya kada bodoh, amunnya bodoh kada papai dijapai. Nah kada bodoh orangnya tadi. Atau menyentuh patinya, pati Al-Quran. Atau kadut Al-Quran, apa kadut? Atau rihal Al-Quran, makanya rihal. Cuma syaratnya yang ada di dalamnya, di dalam kadut, di dalam pati, di atas rihal, mashab Al-Quran. Nah, itu kan kawan. Ini pernah Quran, ini. Kita japai rihalnya itu, ini kawan itu, haram hukumnya. Kalau mangkat itu makinnya enak membawa-bawa itu. Kita getok apa aja. Nah, Quran di atasnya nih ada. Nah, Quran di atasnya nih ada. Ini orang yang ada beruduk, mun beruduk itu ada apa? Nak dijapai kah, nak diangkat kah, nak dibawa ke mana kah? Ini orangnya kada bayar sembahyang atau kada beruduk. Atau mengangkatkan dia pati tadi kan ada Al-Quran di dalamnya, mengangkat kadut tadi ada di dalam kadut Al-Qurannya, mengangkat rihal tadi ada di atas rihal Al-Qurannya. Nah itu haram hukumnya, baik menyentuh atau mengangkatnya. Menyentuh ini, nah, ini Quran ini kita sentuh haram. Nanti haram itu kan ada faktor dosa kayak itu kan. Ini orangnya kada bodoh, namanya bodoh itu kada apa-apa. Ini masalahnya ada berwudu. Dan haram pada orang yang junub itu 5 perkara. Junub tadi berhadas besar. Haram pada orang yang junub itu 5 perkara. Maka yang 3 perkara itu barang yang haram pada orang yang tiada berair sembahyang. Nanti atas tadi, nanti 3 macam. Jadi orang yang junub berlaku juga nanti atas tadi, sembahyang dan barang sebagainya kada boleh. Tawaf walaupun tawaf sunat kada boleh. Orang yang junub tadi juga. Lawan tadi apa? Mengangkat Quran, nah apa menjabat mashaf, membalik warakahnya. Menjabat nang papan lai tadi, nantar surat di dalamnya Quran, menyentuh patinya, menyentuh kadutnya atau rihalnya yang ada di dalamnya mashaf atau mengangkat dia. Nah haram juga bagi orang nang junub. Nah, jadi itu 3, jadi 2 lagi tambahannya. Dan yang keempat, nah bagi orang nang junub nambah hadas besar nih. Tadi orang ada wudhu di atas tadi, orang nang ada wudhu di atas tadi, ada ini orang nambah hadas besar. Jadi berlaku juga nang 3 macam bagi orang yang kada berwudu, orang yang berhadas besar ini.
Dan yang keempat, berhenti di dalam masjid. Nah, berada di dalam masjid berhadas besar, haram hukumnya. Atau berjalan berulang-ulang di dalamnya, nah, haram hukumnya. Namun berjalan sekali pintu saja tidak apa-apa. Masuk di suatu pintu, keluar di suatu pintu yang lain, tanpa begana, tanpa mundar mandir di jalan, tidak haram. Orang bahadas besar junub tadi, ada haram. Pokoknya imbang keluar, lalu menyebabkannya hadas besar. Lalu apinya tertinggal di tengah masjid itu kan, menampik masjid. Masuknya dari pintu situ sampai ke api, ambilnya terus berjalan keluar dari pintu lain, ada haram hukumnya. Biayanya bagaimana kan, ambil api duduk, mijik api sambil pulang lain, haram hukumnya. Ya junub dari kan orangnya. Atau ambilnya api tapi mundar mandir, melihatin apakah tulisan-tulisan yang dibacanya dulu, ke pojok situ, ke pojok sini, ya, haram hukumnya. Nah, orang yang berjunub itu tadi badas besar tadi. Jadi amun sekadar lalu pada haram aja. Arti lalu itu masuk di suatu pintu, keluar di pintu lain, tanpa begana, tanpa mundar mandir. Nah, pada haram hukumnya. Dia masuk begana atau mundar mandir tadi kan, maka haram hukumnya bagi orang yang junub itu. Dan kalimat bagi orang yang junub tadi haram membaca Quran. Nah, jikalau satu huruf sekalipun, nah, yang junub tadi, amun orang yang kada berwudu tadi menjapai Quran aja, mengangkat, membawa, menanggung, amun membaca boleh aja. Membaca nang bahapal, nah, dari bahapal punya kada berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Orangnya kada berwudu, kada haram. Dia orang yang junub menjapai kada kawa, menyantuh kada kawa, mengangkat kada kawa, membaca kada kawa Al-Qur'an tadi. Dia membaca haram hukumnya. Nah, bisa ya karing-karing. Bismillah. Qurannya Bismillah ya juga Al-Qur'an itu. A'udzubillah. Bismillah ya Al-Qur'an. Nah, Qurannya kan dia hadas besar. Jadi dia hadas besar ini membaca kada kawa. Dia orang berwudu membaca kawa aja kada berwudu, membaca kawa aja. Nah, jadi muninya orang badas besar tadi sampai membaca kada kawa haram hukumnya. Jadi nang kalima bagi orang yang junub itu haram membaca Quran jikalau satu huruf sekalipun. Sehuruf aja a, ba, ta. Nah, alif ya tadi kan itu. Ra, mim, ha, kha, hafalin tadi antara ha kosong lawan ha nang berdikit. Ha ya, kha, seorang junub tadi kan. Tapi haram hukumnya. Nah, walaupun satu ayat. Ini kan awal penghitungan walaupun satu ayat. Tapi syaratnya dengan kasat Quran, niatnya nang dibacanya tuh huruf Qurannya kita. A, alif, ba, ta. Tuh aku baca alif ba itu huruf Quran. Niatnya tuh haram. Mau aku baca tuh zikir aja tuh zikir nang lainnya haram hukumnya. Bisa-bisa kita menyati-hati lagi gitu ya. Zikir nang lain, bacaan nang lain banyak. Nah, kasat tuh niat hati banyak. Nah, kasatnya. Jadi nang haram membaca walau satu huruf Al-Quran tadi dengan kasat Quran niat di hatinya. Atau Quran huruf nang baca atau huruf Qurannya huruf hidayah nang Quran itu haram hukumnya. Dia dikasatakannya lawan nang lain, lawan zikir nang lain kada haram hukumnya. Pembacaan itu tadi huruf-hurufnya itu tadi. Kasat nang lain. Nah, kasat nang lain. Sin barunya baca. Punya no zikir nang lain itu kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Adalah sin terbuat juga. Nah, kasat-kasat nang lain. Yang bisa-bisa kita itu maniatakan di dalam hati tadi. Dan yang haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah. Nah, ini perempuan pulang. Jadi perlu juga tahu kita. Nah, kalau mandah kanan umanya kayak itu, kalau bertakun, kalau dia menjawab gitu kan.
Haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah. Nah, sama-sama kan ketiga-tiganya itu kan mengeluarkan darah. Nah, haid keluarnya darah kan di kemaluan di muka di perempuan tadi kan. Haid ada masa-masa yang tertentu dalam setiap bulan. Nifas kan darah nang keluar setelah habis melahirkan anak. Nah, wiladah darah nang keluar beserta melahirkan anak. Nah, ada darah itu kan wiladah namanya. Jadi itu ada yang diharamkan itu. Orang-orang yang haid, orang-orang yang nifas, dan orang-orang yang wiladah. Itu 10 perkara. Nah, maka yang 5 perkara itu yaitu barang yang haram pada orang yang junub. Sama aja juga. Ini berlaku orang yang junub yang diharamkan 5 perkara, berlaku juga lawan perempuan yang haid, dan nifas, dan wiladah. Kemudian yang 5-nya tambahannya, dan yang keenam, nah keenam tambahannya, orang nang haid, orang nang nifas, orang nang wiladah. Yang keenam puasa fardu atau sunat. Nah di puasa kan fardu kan, sunat ke puasanya haram hukumnya, puasanya kada sah pulang. Karena orang nang puasa itu disyaratkan suci daripada haid nifas itu. Nah, jadi inya puasa yang fardu atau sunat, orangnya haid, orangnya nifas, orangnya wiladah, haram hukumnya. Haram bukan berdosa ngarannya. Dan wajib atasnya mengqadha puasa fardu. Nah, amun puasanya nang fardu nang ditinggalkannya itu tadi wajib mengqadha. Nang haid nang nifas tadi. Ramadan banyak haidnya atau nifas tadi kan melahirkan. Nah, jadi wajib mengqadha puasa nang fardu itu di bulan yang lain. Di bulan lain, ada bulan puasa lain daripada bulan puasa. Nah, karena puasa fardu itu kan puasa Ramadan. Nah, amun sambayang ada wajib diqadha. Amun puasa wajib diqadha. Perempuan yang haid nang nifas tadi ya. Biasa sembahyang ada wajib diqadha. Puasa wajib diqadha. Siapa yang meninggalkan situ membayarinya puasa qadaannya di bulan yang lain daripada puasa itu wajib tadi. Sembahyang kadek. Nah, karena kenapa bedanya semalam tuh? Karena bedanya itu kan apa? Kalau puasa 1 kali aja dalam 1 tahun atau sebulan. 1 bulan dalam 1 tahun. Nah, kalau puasa tadi kewajiban terus menerus tadi. Makanya ini kadek membayar qadaan sembahyang itu tadi. Kalau sembahyang terus menerus, kalau puasa sebulan aja dalam 1 tahunnya. Makanya puasa diqadha. Ketujuh lah. Ketujuh, ditalak ia pada masa itu, masa haid. Nah, masa nifas nanti talak oleh lelaki, haram perbuatannya lelaki menalak tadi. Talaknya pun jatuh kada? Talaknya jatuh. Talaknya jatuh. Pekerjaannya yang haram. Perempuan tuh haid ditalak oleh lelaki. Nah, jadi nalaki menalak itu tadi kan itu haram hukumnya. Bisa nalaki itu tadi. Cuma talaknya jatuh, talaknya Pak. Kamu talak satunya jatuh, talaknya. Cuma nya berdosa tadi. Kenapa nanti berdosa? Karena nya menalak waktu si perempuan tuh haid, istrinya tuh haid. Nah, kalau istrinya tuh nifas tadi. Nah, itu. Talaknya tetap jatuh itu tadi. Kedelapan. Lalu di dalam masjid si perempuan haid nih haram hukumnya nang wiladah tadi, nang nifas tadi. Lalu di dalam masjid jika takut akan titik darahnya, nang lalu gitu, nang sekadar lalu tuh masuk pintu keluar pintu, biayanya ada kekhawatiran akan mengotori masjid dengan sebab darahnya itu tadi, haram hukumnya. Biayanya yakin aja kada mengotori masjid, sekadar lalu boleh aja. Si perempuan haid tadi, si perempuan nifas tadi, umpamanya kan apik benar lawan darahnya itu tadi kan. Ini yakin aja aku nih kada sampai mengotori masjid, kan aku lalu sekadar lalu, kada haram hukumnya. Biayanya khawatir akan mengotori masjid tadi dengan darahnya tadi, maka haram lalunya si perempuan itu. Jadi kedelapan, lalu di masjid, di dalam masjid, cuma syaratnya jika takut
akan titik darahnya. Amun kada takutan berarti kada haram hukumnya. Kada takutan. Yakin aja nya kada sampai mengotori masjid kita kada haram. Binya kada yakin kita tadi maka haram sekadar lalu itu tadi. Munnya begana tadi kan haram hukumnya begana atau mondar mandir haram hukumnya tadi. Walaupun dia kan yakin kada titik darahnya. Ini sekadar lalu aja. Sekadar lalu. Masa kadar lalu tuh masuk dari pintu keluar pintu lain. Nah itu kadar lalu. Kemudian lagi yang ke-9 yang diharamkan bagi perempuan yang haid, nifas atau wiladah tadi disentuh oleh suaminya. Nah, jadi suami menyentuh suaminya dengan istrinya pada barang yang antara pusatnya dan lututnya. Ada batasnya. Mulai pusat ke bawah sampai ke lutut. Mulai lutut ke atas sampai ke pusat. Inya si perempuan tuh haid, inya nifas, inya wiladah disentuh oleh suaminya tanpa balik, haram hukumnya. Daerah situ ada daerahnya. Ada hajat punya nyantuh. Ada hajat pun apakah jabutaran kesusupan enggak parahnya? Ada di daerah itu kesusupan. Tapi ini bisa aja nih kan pada hajat kayaknya. Ini tanpa ada hajat gitu kan. Nah, kalau menyentuh dari haram hukumnya, haram itu dosa dari pembunuhan. Jadi syaratnya tadi kada boleh fitnah. Jadi disentuh oleh suaminya pada barang antara pusatnya dan lututnya dengan tiada berlapis. Berlapis tidak berlapis. Namunnya berlapis kada apa-apa, ada anak. Amun selain daripada daerah situ halal aja, ada apa-apa, ada haram hukumnya. Tangan, kepala atau apa, belakang, pokoknya betis. Ini antara pusat lawan lutut aja mulai pusat sampai ke lintuh. Mulai lintuh sampai ke pusat daerah situ nanti satunya kada berlapis, kada hajat, haram hukumnya. Perempuannya sedang haid, perempuannya sedang nifas, perempuannya sedang wiladah. Namanya nyentuh laki tadi haram. Orang lain makinnya lagi. Makin haram deh. Nah, makinnya haramnya. Sama ada dengan watak. Nah, menyentuhnya tuh dengan watak. Tawailah watak tuh hubungan suami istri atau jimak bahasa Arabnya. Nah, itu sentuhan juga kalau tidak mungkin gak ada yang bisa sentuhan. Nah, hidung belepik tilam mereka terjadi ngarepnya. Nah, jadi itu penjelasannya. Sama ada bersentuhannya itu tadi dengan watak. Nah, sebab melakukan hubungan suami istri atau jimak bahasa Arabnya. Atau lainnya. Selain daripada watak, makanya apa kejarnya tersentuh antara laki-laki lawan perempuan suami istri tadi. Walhasil istrinya itu sedang haid, sedang nifas, sedang wiladah, haram hukumnya. Yang ke-10, mandi dengan niat mengangkatkan hadas besar. Si perempuan tadi haid, si perempuan tadi nifas, si perempuan tadi wiladah, lalu mandinya niatnya mengangkatkan hadas besar. Hadasnya belum habis lagi, haram hukumnya. Belum selesai lagi, hanya sehari haid. Nah, kebiasaan kan 6 hari atau 7 hari. Nah, bibinya tadi sehari tadi, lalu mandi. Nah, lalu berniat saja aku merangkatkan hadas besar pada atasku karena Allah Ta'ala, haram hukumnya. Makin upailah. Nah, lakian apa ada yang mengangkatkan. Ini lakian kan itu selesai itu lah, habis itu hadas besar. Amun bibinian ini kan sebab hadas besarnya haid ini ada masanya tertentu. Biar selesai masanya, ada awak mengangkatkan hadas besarnya itu tadi. Mun perempuan, mun laki-laki kan habis sudah itu karena mengangkatkan hadas besar. Nah, apa itu kan? Makanya kan disuruh lebih cepat, lebih segera lagi. Biasa apa? Jadi kita berhadas besar ini dituntut kita tuh lebih cepat merangkatkan hadas besarnya. Jadi biar kawasan habis itu banyak menyebabkan hadas besar langsung kita angkatkan hadas besarnya itu. Nah, makanya orang-orang Arab tuh itunya. Nah, orang Arab tuh itu. Ya sudah berangkatkan hadas besarnya. Karena kan biar kita itu dari berhadas besar, apa yang kita berjalan kemana segala melalui rumput, menjak apa gitu nih, malaknat rumput itu tadi. Atau benda-benda yang kita pijak, yang kita lalui, malaknat lawan kita yang berhadas besar itu tadi. Disumpahinya kita ini, sumpahinya. Nah,
Makanya kan lebih cepat lebih bagus. Mbah kita berhadas besar, pun kadang ditunggu, makanya perempuan haid itu ada masanya yang ditunggunya. Nah, kenapa? Mungkin kita berhadas besarnya, habis sudah rangkaian hadas besar. Namanya orang Arab punya kan rumah itu adalah ada kamar mandi, ada WC, ada penyu panas, ada penyu dingin, hanya mana aturnya. Nah itu tempat orang-orang itu, orang Arab itu. Nah, jadi lebih cepat, lebih bagus kita mengangkatkan hadas besar itu tadi. Karena itu dilaknatnya oleh apa-apa yang kita jajah, kita lalui laknat lawan kita karena kita berhadas besar. Nah, jadi yang ke-10 tadi mandi dengan niat mengangkatkan hadas besar. Si perempuan tadi haram hukumnya karena belum habis lagi haidnya itu. Masa haidnya belum habis lagi masa nifasnya. Kemudian syahdah. Apabila putus darah haid perempuan, maka tiada halal daripada 10 perkara itu sebelum mandi. Halal. Hampir sudahnya haid tadi. Kalau wudhu sembahyang halal, ada halal, awal. Harus diangkatkan hadas besar dulu. Hampir sudah haidnya, hampir sudah nifasnya, lalu wudhu langsung tawaf, ada awal. Harus diangkatkan dulu hadas besarnya tadi. Melainkan 3 perkara. Nah, kecuali 3 perkara. Hampir haid, belum mandi, belum merangkatkan hadas besarnya, boleh nanti 3 perkara ini. Pertama, tolak. Nah, ditalak si perempuan tadi hampir haidnya tadi, lalu ditalak oleh laki. Padahal si perempuan itu belum mandi lagi, merangkatkan hadas besarnya belum lagi. Cuma haidnya sudah habis, sudah masa haidnya, jangan 6 hari habis sudah. Dan tinggal merangkatkan hadas besarnya dengan cara mandi. Lalu ditalak oleh si perempuan, haram lah. Lalu ditalak oleh si laki tadi, haram lah hukumnya menalak tadi, karena haram. Gawiannya lagi menalak tadi. Nah, gawiannya pada haram, talaknya jatuh itu tadi. Nah, namun si perempuan tadi masih di dalam haidnya ditalak, haram malak itu gawian yang menalak itu haram hukumnya berisya. Walaupun tadi talaknya jatuh tadi kan. Nah, itu bedanya. Biayanya sudah habis, sudah haid, tapi nya kadang merangkatkan hadas besarnya, kadang mandi lagi, kadang haram lagi. Si suami tadi menalak istrinya yang sudah habis masa haidnya yang belum merangkatkan hadas besarnya melalui mandinya. 1. Yang kedua puasa. Nah, baik puasa wajib ataupun puasa sunat. Nah, perempuan tadi hampir sudah haid, sebab belum mandi, lalu nya puasa, bagian puasa sah aja, sah. So, kalau disalahkan kan suci daripada hadas senang besar tadi. Jadi sah aja sudah haidnya, ajar mandinya. Nah, menghadang mandi siang bayi mandi, pemadak niat tadi, karena niat nang wajib itu kan di malam hari. Nah, di malam hari itu mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar satik nang orang bang tadi. Itu menghadang niatnya. Mun siang kita berniat besar aja. Puasa nang wajib. Mun puasa sunat kan boleh di siang hari, di malam hari boleh, di siang hari boleh. Puasa nang sunat itu di siang hari boleh. Syaratnya di siang hari itu selama ada sesuatu yang membatalkan puasanya. Nah, makan, minum, berokok. Nah, sudah berokok dua rokokan sudah hanya berniat puasa sunat tadi, karena awal lagi boleh menjadi siang harinya selama ada sesuatu yang memasukkan ada sesuatu yang bisa membatalkan puasa, makan, minum, berokok dan sebagainya. Nah, lalu dia berniat hari ini puasa sunat Senin karena Allah Taala. Nah, hasilnya sudah. Amun nang wajib pada kau di siang hari, di malam hari syaratnya mandak niat. Dia ke siang hari mengkodok puasa Ramadan banyak. Ada ingat berniat, dengan besok hari ini, ingat berniat, lalu subuh berniat. Besok yang subuh saja aku puasa besok hari. Nah, hari ini nih, besok hari ini. Nah, daripada menunaikan fardu bulan Ramadan karena Allah Taala ada sah puasa. Mengenai sah apa tindakannya? Karena hari raya mengkodok karena ketinggalan niat mandak di malam hari. Nah, karena syaratnya mandak di malam hari. Nah, ngaran malam hari ini itu mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar sadik na orang bang. Nah, itu malam harinya. Di situ mandak niatnya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau puasa sunat kan boleh siang, boleh malam. Mandak niatnya kan. Pamanya anak puasa Kamis, banyak sunat Kamis. Nah, kasiangan basahur kade. Nah, diminum karede subuh-subuhin diminum juga habisan jauhnya gula habis
kopi habis ini berpuasa karena apa niatnya. Tahajud dalam hati kan puasa sunat Khamis karena Allah Taala. Ya sudah, hasil saja. Jalani aja puasa itu tadi. Cuma selama tadi kayak makan minum di subuh itu tadi kan. Nah, untuk subuh itu tadi. Nah, hasil itu bedanya daripada nang fardu lawan nang sunat. Sama aja rukun sembahyang nang berdiri kan rukun sembahyang berdiri betul bagi orang nang puasa. Nah, jadi dia sembahyang wajib nah berduk pian sembahyang wajib nang 5 tahan berduk johor asar maghrib isya subuh dah duduk sembahyangnya padahal dia kawai berdiri batal tak ada sah sembahyang itu tadi karena meninggalkan rukun berdiri. Cuma tambahannya bagi yang puasa. Ada kawa? Jadi bidaya orang sunat itu. Biasa yang sunat kawa kalau diri kata kawa kalau duduk biar sah aja. Yang sunat apa? Sunat mutlak kan? Sunat apa? Lah. Duduk. Sembahyang itu sah aja sembahyang ini. Nah, sunat sama aja juga. Nah, amun nang wajib dianya kawa berdiri dilakukan berduduk pada sah karena wajib karena rukunnya Pak berdiri Pak berdiri betul bagi orang nang puasa. Nah itu jadi dia orang nang puasa tadi berduduk tadi pada sah sembahyang wajib. Jadi siapa yang puasa jangan umpamanya sembahyang isya itu 4 rakaat 2 rakaatnya berdiri puasa 2 rakaatnya punya sekalitik sudah ditahan lagi duduk. Nah duduk sembahyangnya kawa itu pada puasa lagi nya. Pada puasa lagi di mana pada puasa tadi boleh berduduk. Yang merambah itu kan ada kemudaratan. Nah, jadi baik berjamaah sembahyangnya atau sembahyang sendirian. Nah, itu. Jadi jangan ambil tindakan dia tahu sudah belajar jangan ambil tindakan. Jangan dikuati, jangan dikarasi, jangan merambah dari gigir katanya. Nah, mengarasi asal raum dasar mata asa apa, aja duduk lagi. Padahal 2 rakaat lagi sembahyang zuhur tadi kan hanya habis duduk lagi. Nah, duduknya kayak apa duduknya nang disunatakan gaya motifnya itu iftiras duduknya kurang sembahyang berduduk tuh kayak iftiras itu satu dijaga satu didudukin di pipi burit iftiras kayaknya nah itu biar kayak itu gaya duduknya tadi dapat pahala gaya duduknya itu tadi kan dalam sembahyang itu tadi kan anda jelaskan macam-macam aja duduk tuh boleh nang rukunnya itu duduk aja duduk nah itu rukun sembahyang. Nah kayak apa? Kayak nanti orang di masjidil haram, bakursi, bertalimmu, atau bersila, hanya duduknya. Asal duduk, itu rukunnya duduk itu tadi. Tapi yang dianjurkan duduk iftiras, dia duduknya tadi digawinya kayak iftiras itu, lalu dapat pahala sunat itu tadi kan. Di samping rukunnya adalah duduk. Nah jadi tahu kita sudah itu. Kemudian yang ketiga. Nah perempuan tadi hampir sudah haid, hampir sudah nifas, hampir wilada, walaupun kadang mandi, belum lagi mengangkatkan hadas besaran. Nah ketiga yang boleh mandi dengan niat mengangkatkan hadas, mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Kada haramnya kan? Karena hampir sudah, kan memang itu kan kena pampihannya. Jadi dia perempuan itu belum lagi habis haidnya, biayanya mandi, niatnya mengangkatkan hadas haram hukumnya. Biayanya perempuan habis sudah hampir haidnya 7 hari habis sudah mandi niat mengangkatkan hadas ada saat memang itu nang dituju supaya hadas terangkatkan dengan sebab mandi mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian paslon ini satu pasal pada menyatakan segala syarat mengambil air wudu, air sembahyang dan segala sunatnya dan makruhnya dan yang membatalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 10. Bang Jaulah. Ya. Halo Pak Haji. Ya. Masalah haram tadi. Kamu udah pian banyak haram tadi, apakah bisa dihapus dengan istighfar atau tetap berdosa? Maksudnya Dengan kita mencapai Al-Quran dengan iya. kita haramkan Iya. Iya. Apakah itu bisa dihapus dengan istighfar atau oh iya. berdosa? Iya. Ya tadi istighfar kita minta ampun kepada Allah karena menggawi sesuatu yang dilarang. Kan dilarang haram tuh kan. Kada boleh dalam syariat mencapai ini tanpa wudu kan itu kan hukum syariat kan gitu kan.
minta ampun lawan Tuhan. Nah, bisa juga minta ampun lawan Tuhan gitu kan. Intinya meminta ampun lawan Tuhan. Tuh karena kada lagi pokoknya menggawin itu tadi tanpa berwudu. Nah, karena sudah minta ampun kan bahasa kitanya tobat karena bahasa kitanya minta ampun. Karena itu kan memang sesuatu yang dilarang dari syariat Tuhan gitu kan. Lain kita nang tagami-gawi sesuatu nang kada sengaja, sesuatu nang dilarang Tuhan nang kada sengaja kita nang kada sengaja itu bisa dihapusnya dengan kita memperbuat melakukan kebaikan itu menghapus daripada kejahatan kita. Nah, ada ini kan ada dasarnya, ada syariat Tuhan kan boleh ke ini, hukumnya ada boleh. Lalu kita minta ampun, kita melanggar itu tadi kan minta ampun lawan Tuhan tadi. Jangan lagi kita mengulangi, artinya dia mencapai baudo, membaca angkat baudo, yang walaupun dahulunya kita kan kada tahu jahil, karena kita kada mengetahui kada belajar. Nah, jadi ini sudah tahu pada ada kada boleh lagi kita. Sama juga cuma kan itu terjemahnya aja namanya Qurannya itu sama aja bukuan juga kan itu namanya. Cuma ditambah orang ada terjemah itu kan ditambah. Jarang ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris yang terjemahnya. Cuma tetap Quran sabukuan juga. Nah, cuma kan ada terjemahnya supaya memudahkan bagi kita awam ini kan. Itu hanya mengetahui daripada makna-maknanya itu tadi kan kita tidak mengetahui gitu kan. Apa maknanya ini dan apa maknanya kisahnya ini gitu kan. Tapi tetap Quran sabukuan juga itu. Nah, ada nang itu tadi kan maksudnya itu tercampur-campur nama lain. Nah, ada Al-Quran, ada bacaan-bacaan yang lain, tak kayak disalah tadi kan, yang macam bacaan-bacaan yang lain, doa-doa, ada kepada yang lain, ini ada buat Al-Quran, ini juga kadang khusus gitu kan, gitu. Mana juz amal tuh kan? Sama aja. Juz amal tuh kan Al-Quran, juga waktu saya segala kan juz amal ya tak alon, mulai itu kan. Itu kan bagian Quran yang terakhir juga itu kan. Tapi dia anuakan orang juz amal, ngarang juz amal tuh. Ya surah mulai amma ya tasa'alun sampai qul huwallah itu juz amma ngarangnya itu kan. Nah, penghujungan itu apa aja Al-Qur'an itu kan. Ayat Al-Qur'an. Berarti Yasin sama Jin cuma yang khusus. Ya, yang khusus tadi kan. Nah, Yasin. Ini ada Yasin, Al-Baqarah, Waqiah, ayat-ayat itu kan. Terus jadi lebih bagus itu lebih baik berwudu dulu ya. Iya. Kalau membaca Quran tuh kalau sudah sampai ayat sajadah tuh dibagi pakan pas sunat sujud. Jadi sunat sujud biar sampai ayat sajadah itu sujud. Nah, Qurannya sujud aja. Sajadah wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwara wa sama'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita itu sujud ya. Baca lagi Quran pulang lagi. Ada gambar kayak menara kan. Iya, itu ada tanda-tandanya. Ya, ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya. Nah, besok diperintahkan kita sunat sujud. Jadi hukumnya sujud itu sunat tadi. Biar kita kada sujud kada apa-apa aja. Cuma ada dapat pahala sunat itu. Karena dia orang tetamu tak baca ayat sajadah tadi sunat sujud tadi. Nah, banyak ayat-ayat sajadah di jarinya. Nah, kayak menara itu kan kayak panah menara. Nah, tapi kan syaratnya wudu itu tadi. Nang mendengar tak, orang baca Quran kan tidak mungkin kada wudu. Nah, masih wudu sudah itu. Nah, kecuali betul yang punya diandak batal. Namun mendengar kan maka wudu kada kawan kita. Karena itu kan disyaratkan berwudu. Jadi yang membaca surah sajadah atau itu tadi kan atau nang mendengar disuruh sujud juga. Jadi sujud tuh gitu kan. Karena tangan kalau